Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata netizen. Oke sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pesawat terbang. Kenapa pesawat terbang bisa terbang? Oke, kita udah sering melihat pesawat itu terbang lewat atas kita, terbang pendek, terbang tinggi, manuver macam-macam ya. Tapi sebelum ke sana, coba kita lihat dulu teman-teman. Pesawat ini bobotnya 150 kg, 150.000 atau 150 ton. Kemudian ini kalau penumpangnya itu sekitar 450-an orang. Nanti ditambah ada minyak bahan bakarnya, ada bagasi di bagian belakangnya. Itu paling tidak bisa 200 ton. Coba bayangkan, barang benda 200 ton terbang. Ini kalau dipikir secara akal nggak nemu nalar. Bendanya segede ini, muatan dan 200 ton, nggak bisa membayangkan. Tapi sekali lagi, ini adalah kekuatan angin luar biasa. Angin itu benar-benar luar biasa kekuatannya. Benda yang 200 ton tadi benar-benar bisa terbang dengan mulus setelah dimanipulasi, dimanfaatkan, diarahkan untuk benar-benar bisa mengangkat benda yang seberat 200 ton tadi. Tentunya dengan teknologi, dengan desain, dengan bodi sayap ya, sehingga bisa ngangkat. Yaitu gini caranya teman-teman. Ini dari depan ini ada, tentunya dia harus bisa bergerak maju dulu. Nah, bergerak maju itu dia digerakkan oleh ini ya, jet di sini, ada di kiri, di kanan. Nanti tergantung, ada yang kiri satu jet, kanan satu jet, atau kiri dua jet, kanan dua jet, nanti tergantung bebannya. Kemudian saat ini bisa mendorong angin ke belakang, maka dia akan didorong balik oleh angin itu ya. Nah, maka pesawat ini pun akan melaju ke depan. Nah, saat melaju ke depan, dia juga akan mendapat hempasan angin di sini, hambatan ini pun akan terbelah, ada yang lewat atasnya, ada yang lewat bawahnya, sampingnya. Dan ini desain dari bodi pesawat ini ya, ini pun sudah membuat si angin ini menghasilkan gaya angkat. Nah, bodinya juga menghasilkan gaya angkat, sayapnya juga menghasilkan. Ini kan nanti ada yang nabrak sayap, wah, lewat atasnya, ada yang lewat bawahnya. Nah, ini juga menghasilkan gaya angkat. Oke, kita lihat di bagian sayapnya teman-teman. Oke ya, kita jalankan ini. Nah, tambah 400 orang, ada ini beban-bebannya yang tadi saya bicarakan ya. Nah, bagaimana bisa terbang? Nah, ini desain dari pesawat ya, dari sayapnya ya, dari sayapnya itu dibuat agak melengkung seperti ini ya teman-teman. Nah, desain yang melengkung ini dia akan menyebabkan angin yang menabrak sayap ini, dia akan melengkung ke atas gini, dan yang di atas ini kecepatannya lebih tinggi daripada yang lurus-lurus saja di bawahnya ya. Ini lebih tinggi. Nah, kalian tahu kalau kecepatan yang lebih tinggi itu ternyata akan menghasilkan tekanan yang lebih rendah ya, P, tekanannya lebih rendah. Sementara kalau ada tekanan yang lebih rendah, maka apapun akan lebih mudah menuju ke sana ya, sehingga benda atau apapun itu akan menuju ke tekanan yang rendah. Padahal tekanan yang rendah itu ada di sebelah atasnya sini, maka dia akan menuju ke atas, sehingga inilah yang terbentuk gaya angkat ya, mengangkat seluruh bodi, seluruh badan dari pesawat terbang tadi. Nah, kita tahu kalau di dunia otomotif ada karburator ya, gini, kemudian di sini ada selang ya, ada selang, ada pipa, kemudian di sini ada tiupan angin ya di mulut karburator, kemudian ada angin masuk kenceng. Nah, angin yang masuk kenceng ini kan menghasilkan tekanan yang rendah teman-teman, sama dengan ini, angin yang kenceng di sini menghasilkan tekanan yang rendah. Nah,
tekanan yang rendah di sini, maka karena di sini rendah tekanannya, maka cairan yang ada di bawahnya ini akan terangkat ke atas. Nah, sama kira-kira dengan cara kerja karburator, mirip-mirip gitu ya. Ya, karena perbedaan tekanan. Oke, teman-teman. Dari sinilah awal mula sehingga pesawat itu bisa terbang. Nah, termasuk di bodinya itu sendiri itu seperti yang saya jelaskan di depan, dia saat terbentur dengan angin, maka angin ada yang lewat atas, ada yang lewat bawah. Nah, yang lewat atas ini pun lebih kenceng sehingga menghasilkan gaya angkat lagi. Jadi dari bodi dan sayapnya menghasilkan gaya angkat. Nah, setelah terangkat nanti tinggal diatur di bagian sirip belakang sini nih untuk mengatur naik turun. Nanti di bagian ekor ya itu juga diatur untuk bisa belok kiri belok kanan. Nah, kalau sudah bisa didapatkan gaya yang stabil ya, kecepatannya juga bisa diatur. Nah, maka kendaraan itu bisa terbang dengan mulus, dengan baik ya. Oke, jadi seperti itulah awal mulanya kenapa pesawat terbang itu bisa terbang. Jadi pakai hukum Bernoulli ya, itu kecepatannya lebih cepat maka tekanannya pun akan lebih rendah. Oke sahabat semuanya, semoga informasi tadi bermanfaat, menambah wawasan kita semua di bidang otomotif khususnya. Jangan lupa ikuti terus Mata Netizen, like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.